Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal, NIM 1221018, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, mahasiswa di Universitas UIN CM Jamil Bukit Tinggi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Ayat Ahkam, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penegakan hukum berdasarkan Al-Quran. Baik, langsung saja kita mulai, yaitu mengenai penegakan hukum di dalam Al-Quran. Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan, baik itu mengenai ketuhanan, perbuatan yang baik dan perbuatan buruk, perbuatan halal dan haram, dan perbuatan yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan lainnya. Dan tidak terkecuali mengenai penegakan hukum ini. Nah, mengenai penegakan hukum ini, banyak ayat dari Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah itu. Salah satunya itu surat An-Nisa ayat 135 yang mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusakum awil walidaini wal aqrabin in yakun aziyan aw faqiran fallahu awla bima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwa aw ta'ridu fa innallaha kana bima ta'malun tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu tentang kemaslahatan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menjelaskan tentang penegakan hukum itu harus ditetapkan dengan seadil-adilnya dan tidak boleh memperturutkan hawa nafsu. Tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang dalam permasalahan tersebut. Jadi intinya di dalam ayat ini, penegakan hukum itu harus dilakukan dengan seadil-adilnya dan tidak boleh memihak salah satu pihak. Dan apabila kamu menjadi saksi, maka persaksikanlah apa yang benar-benar
yang benar-benar terjadi atau sesuai dengan fakta. Karena Allah itu maha mengetahui apa yang terbaik untuk umatnya dan apa yang tidak terbaik untuk umatnya. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan bahwasannya dalam penegakan hukum itu haruslah dengan adil dan tidak memperturutkan hawa nafsu. Karena dengan memperturutkan hawa nafsu itu bisa membuat seseorang akan menyimpang, tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam penegakan hukum. Nah, selanjutnya selain dari surat Nisa 135 ini, ada dalam Al-Quran itu surat Al-Maidah ayat 8 yang menjelaskan tentang keadilan. Yang mana di dalam ayat ini menjelaskan tentang yang mana di dalam ayat ini menjelaskan tentang keadilan. Ya, ayat ini dikatakan hendaklah berlaku adil itu haruslah seadil-adilnya, dan jangan sampai karena kebencian terhadap seseorang membuatmu tidak berlaku adil dalam menegakkan hukum. Nah, maksud dari ayat ini ialah jangan sampai ada hal apapun yang akan menggoyahkan keadilan dalam menegakkan hukum, entah itu kebencian kepada seseorang dan hal-hal lainnya. Intinya, apapun yang terjadi, entah itu orang yang sedang kita adili itu memiliki masalah dengan kita, jangan mengedepankan itu, maka putuskanlah sesuai dengan fakta dan kebenarannya. Ayat ini itulah yang diperintahkan di dalam ayat ini. Jangan sampai karena kebencian terhadap seseorang atau suatu kaum itu menyebabkan kita lalai dalam penegakan hukum, sehingga memutuskan suatu perkara itu tidak lagi dengan adil. Karena kita sudah katakanlah sudah mengedepankan hawa nafsu, karena sudah memperturutkan kebencian kita terhadap seseorang dan suatu kaum. Jadi konsep keadilan dari surat Al-Maidah ayat 8 ini, penegakan keadilan itu tidak boleh mengedepankan kebencian kepada orang atau kesenangan kepada orang, karena kebencian dan kesenangan itu bisa menyebabkan tidak adanya keadilan terhadap penegakan hukum berdasarkan di dalam ayat ini. Selanjutnya itu surat An-Nisa ayat 58 yang membahas tentang amanah. Yang mana ayat ini menjelaskan tentang bahwa Allah menyuruh kita untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Maksudnya itu dalam penegakan hukum, hendaklah keputusan itu dapat dipercaya dan sesuai dengan faktanya, dan menetapkannya dengan seadil-adilnya. Jadi maksudnya itu keputusan yang kita keluarkan itu harus sesuai dengan faktanya dan dapat dipercaya berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Jadi konsep amanah dari ayat ini intinya itu harus bisa dipercaya dan tidak menyeleweng dari ketentuan Al-Quran. Nah, dari ketiga ayat yang saya sampaikan tadi, yang pertama itu surat An-Nisa ayat 135, yang kedua surat Al-Maidah ayat 8, dan yang barusan itu surat An-Nisa ayat 58. Nah, ketika ayat ini memiliki keterkaitan dalam penegakan hukum berdasarkan Al-Quran, yang mana ketiga ayat ini menjelaskan bagaimana cara kita untuk menegakkan hukum itu, dan apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana tindakan kita terhadap penegakan itu. Yang sesuai dengan saya sampaikan di awal tadi, maksudnya penegakan hukum ini harus dilakukan dengan seadil-adilnya dan amanah. Selain itu, penegakan hukum ini tidak boleh mengedepankan hawa nafsu, kebencian kepada seseorang ataupun kesenangan kepada seseorang, karena itu bisa menyebabkan
kita lalai atau menyimpang dari kejadian yang sebenarnya, sehingga kita tidak bisa lagi berlaku adil. Jadi kesimpulan dari video saya ini yaitu hendaklah kita menegakkan hukum itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah, dan jangan sampai kita menegakkan hukum itu menyimpang atau keluar dari ajaran-ajaran Allah yang ada dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selagi kita bisa berperilaku adil, maka itu akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena orang yang berperilaku adil itu akan mendapat ganjaran oleh Allah karena telah melakukan perbuatan yang baik. Kalau seandainya kita berperilaku tidak adil, itu akan ada pihak yang dirugikan. Nah, mungkin demikian video yang dapat mungkin demikian yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya paparkan di dalam video ini. Mengenai kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Demikianlah video saya ini buat. Saya ucapkan terima kasih. Saya Jafrizal, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.